Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Aku sengaja nge-take shoot kali ini itu siang hari karena aku nggak mau kedapatan kayak waktu sebelumnya di Gunung Prau. Aku menceritakannya di Jakarta malah menemukan kejadian yang tidak aku inginkan. Jadi aku sekarang di tempat tinggalku di kota Kabupaten Bogor ingin menceritakan hal-hal mistis di Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Tepatnya pada tanggal nggak salah 2 Februari 2020, aku sama teman-teman Bandung, mungkin bukan hanya Bandung saja ya, tapi ada juga dari Jakarta, dari Majalaya, dari Kuningan sendiri, yang kita sepakat untuk nanjak di gunung tertinggi Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Di ketinggian yang sudah 3000, kita nanjak ke gunung tersebut dengan keadaan awal ceria. Sampai pada suatu titik di mana kita nanjak ke maghriban. Dan waktu itu aku ingat banget, teman-teman aku yang ikut itu ada Gilang, ada Sausan, ada Ica, ada Mevri, ada Hafiz, ada Bang Dor, ada Fikri, ada Yuni, ada Ana, dan ada Anggi. Teman-teman aku semuanya ini beberapa orang pernah ada yang nanjak ke Ciremai, cuman kita ingin mengesankan cerita baru di sana, dan benar-benar cerita yang di luar dugaan. Orang bilang Gunung Ciremai ini memiliki sejarah dan daya tariknya tersendiri. Aku setuju sih, kenapa? Karena di situ kita bisa tahu sejarahnya Wali Songo, penyebaran Islam, yaitu Sunan Gunung Jati. Aku kalau cerita ini nggak tahu kenapa merinding gitu loh. Jadi Sunan Gunung Jati ini ketika zaman penjajahan, ketika bangsa Portugis menjajah rakyat dan di sana ulama atau masyarakatnya tercekam, Sunan Gunung Jati ini bertapa di Gunung Ciremai. Namun ketika itu digantikan oleh Nyi Linggi. Jadi bertapa yang digantikan oleh Nyi Linggi ini ditemani oleh dua hewan macan tutul, dan entah kenapa Nyi Linggi tersebut meninggal, kemudian macan tutul tersebut hilang. Ini juga menjadi misteri. Dan kalau kalian tahu film-film yang suka ada di layar kaca TV, kayak legenda-legenda Nipelet, itu sebenarnya bermula dari sejarahnya di Gunung Ciremai ini. Karena ketika nanjak di Gunung Ciremai ini ada yang namanya Gua Pelet, dan itu sering banget dijadiin kisah untuk Nyi Pelet. Oke, langsung aja pengalaman mistis yang pernah aku rasain pribadi. Memang sebelumnya setiap menanjak itu kalau trek yang sulit, aku nggak bisa ya, kaki aku tuh bisa langsung seleo gitu. Dan selain di gunung gede, aku ngedapetin kaki aku ini keseleo di Gunung Ciremai, dan itu kondisinya apalagi pas mau turun. Sebelumnya ketika teman-teman aku nanjak dan yang lain itu hampir maghrib, dan memang ada beberapa kita yang frontal yang bercandanya itu berisik ya dan teriak-teriak. Itu kondisinya tuh pas lagi nanjak kita udah mau maghrib. Di situ aku sama Yuni paling depan, aku perempuan sama Yuni paling depan, nanjak udah hampir mau ke pos tenda. Aku teriak ke teman aku salah satu, yaitu Gilang sama teman-temannya lagi bercanda, dan dia teriak apa ya yang bikin aku tuh kayak risih dan bikin aku tuh cemas gitu, karena kita nggak boleh sembarangan di gunung. Aku bete sama teman-teman kan ketika udah nanjak nih, ayo dong cepat, ini udah mau maghrib. Aku nggak mau nanjak itu maghrib. Dan Yuni ini memang salah satu teman nanjak aku di gunung yang punya kepribadian beda, dalam arti ya bisa dibilang indigo juga, bisa ngeliat hal-hal yang seperti itu. Dan ini juga pengalaman aku pertama kali sih ngajak teman yang bisa ngeliat hal-hal aneh. Kemudian ketika udah berhasil kita sampai kemah, untungnya sih nggak terjadi apa-apa ketika nanjak. Nah, namun yang beda dari Yuni ini, dia nggak bisa tidur sama teman-teman perempuan, dia harus ditemenin oleh laki-laki karena menurutnya bakal ada yang ngeganggu dan nggak bisa tidur selama di tenda.
Setelah itu kita summit berhasil lancar sampai ke kawah, dan turun pun di tempat sunrise camp atau pos tenda itu kita selamat juga, nggak ada kendala masalah apapun. Cuman mungkin karena kita itu nanjak ke gunung ini bukan mengikuti trip besar atau bagaimana, yang mana kita nanjak tuh mandiri. Jadi pengukuran waktu, estimasi jarak waktu yang kita lakukan itu tergantung dari masing-masing anggota cepat atau tidaknya. Ada mungkin yang bercanda dulu kita, atau yang masih nge-packing barang, ada juga yang ngeberesin tenda, ada yang masak, dan itu yang membuat perjalanan kita untuk turun ke bawah itu bisa memakan waktu, dan bahkan mungkin sampainya bisa estimasinya jam 7 atau jam 8, karena kita mulai turun itu dari pos jam 4. Dan ini udah fatal banget sih, aku nggak tahu kenapa ya. Jam 4 penurunan itu ketika turun nggak boleh, pas maghrib tuh nggak boleh. Setiap pendaki turun ketika maghrib itu kayak bener-bener dilarang keras banget, sama orang sekitarnya juga nggak boleh. Kita tahu sendiri kan, yang namanya maghrib itu perpindahannya dua alam gitu deh. Cuman aku di situ masih belum ngerti juga. Aku sama Yuni sih udah sering ngobrol ya, ayo Fat kita turun. Aku gak mau turun ngelewatin kayak di Ciremai itu kayak ada bekas kayak sungai kecil, yang dimana kalau ada air itu bakal deras banget ngalirnya. Cuman karena lagi musim kemarau jadi agak kering. Yuni tuh nggak mau ngelewatin Cigowong, kalau nggak salah namanya Cigowong, itu tuh maghrib merinding. Dia tuh nggak mau, dia tuh nggak, masih belum cerita alasannya kenapa nggak mau, karena nggak boleh ceritain juga kan di gunung. Yaudah Yun, ayo kita buru-buru. Akhirnya aku berusaha buat ke teman-teman tuh, ayo dong cepet dong, ini udah mau maghrib dong katanya, kata aku. Terus aku bilang ke anak-anak, ini kita turun sekarang aja, jangan lama-lama, nanti nyampenya malam. Aku juga harus kerja karena aku kan di Jakarta, dan aku juga butuh banget waktu. Nah ketika mau turun dari pos kita dirikan tenda, aku sempat bilang juga ke Yuni, Yun aku juga nggak mau ngelewatin Cigowong pas lagi maghrib. Nanti pokoknya kita harus diem di situ. Ketika azan maghrib kita diem, kita istirahat. Kalau perlu kita sholat, jangan ngelanjutin perjalanan, bahaya. Pamali, mungkin orang Sunda bilangnya pamali. Iya Fat, ayo. Oke, pas kayak gitu kita mulai jalan pulang kan. Aku nonton teman-teman buat berdoa dulu supaya selamat sampai tujuan, supaya nggak ada hambatan. Estimasi waktu kalau misalnya kita nanjak dari Gunung Ciremai itu 8 sampai 9 jam sampai puncak. Tapi kalau turun itu bisa cuman kayak 4 jam. Makanya aku perkirakan itu jam 4 sore, mungkin nyampainya jam 8 malam. Ini bisa lah waktunya untuk kita ngejar pulang ke Jakarta atau ke Bandung. Tapi ternyata kok estimasi waktu kita melenceng ya. Kita nyampe di base camp jam 11 malam. Sumpah merinding loh. Jam 11 malam dong, teman-teman. Hey, kenapa kalian bisa selama itu? Kenapa kita bisa selama itu? Ada apa? Jadi pas turun ini banyak banget gangguan. Gini, aku kan aku tuh paling aneh kalau nanjak selalu paling pertama, tapi turun selalu paling akhir. Aku nggak ngerti kenapa, mungkin entah fisik atau mental ya. Jadi selama aku turun itu aku paling depan. Aku berusaha buat enjoyin teman-teman, karena mungkin kondisinya tuh udah sore dan udah mau maghrib. Feeling kita juga sama-sama nggak enak semuanya. Di situ kayak mencekam gitu, aku nggak ngerti kenapa. Jadi pas lagi di paling depan itu aku nyalain kayak lagu-lagu Firsa Besari ataupun sekali ngaji, biar gak terlalu kayak trik banget gitu kan. Di persimpangan jalan ini aku kayak bingung kanan atau kiri ya, aku bingung gitu. Tapi untungnya alhamdulillah bisa tuh, nggak nyasar lah. Nah cuman ketika menjelang sore ini jadi kalau misalnya hewan, kita tahu dong hewan itu bakal pergerakannya set kelihatan gitu. Tapi ini kayak ada yang ngikutin, terus angin dia tuh ngelewatin daun-daun, dan itu tuh cepet banget. Aku pikir ke teman-teman, setelah aku mastiin ke teman-teman kalau itu cuma monyet,
atau hal-hal yang lainnya, aku mencoba menenangkan diri. Dan tiba waktunya itu udah menuju maghrib, bahkan sudah maghrib, dan gak tahu kenapa di situ Yuni ingin cepet-cepet banget ngelewatin yang namanya Cigowong. Cigowong yang tadi aku bilang itu kayak semacam kayak sungai air terjun kecil dan kering. Jam 6 itu kita belum ngelewatin Cigowong, sampai pada suatu titik dimana kaki aku kambuh lagi, gak bisa ditekuk, bahkan tas carrier aku itu dibantu oleh Fikri dan Gilang. Mereka yang ngebantuin tas aku untuk dipakai di pundaknya Gilang, karena bahaya nantinya nggak ada yang bisa nolongin kalau misalnya aku jatuh, riskan. Oke, kataku, maaf ngerepotin. Setelah dari situ kaki udah terkilir, semua tenaga teman-teman aku juga udah pada lemas. Ketika maghrib, karena aku lama dan kebetulan juga Sausan ikutan terkilir. Biasanya Sausan ini temen aku nggak jarang terkilir ya, tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa dia mulai merasakan pegal dan kaki kanannya itu susah buat digerakin. Kalau aku kaki kiri, kenapa? Karena bekas dari gunung gede. Nah, ketika itu Anggi mengeluarkan usul, gimana kalau kita dibagi 2 tim aja. Ini udah jam 6:30 dan kita waktu itu nggak berhenti, malah kita lanjut terus. Gimana kalau kita dibagi 2 tim, karena kasihan Yuni pengen nyampe duluan. Oke, jadi dipisah. Aku, Sausan, Gilang, Bang Dor, Nurdin, itu kita di paling belakang, tim kedua. Yuni, Ana, Ica dan yang lainnya Anggi itu duluan, karena ia ingin cepat sampai. Firasatnya Yuni udah gak enak. Oke, kata mau apa-apa. Nah, gak tahu kenapa ketika jalan set, itu suasana bener-bener beda banget. Di situ semua yang tim aku yang agak kelelahan dan bahkan memang sangat kelelahan banget, disusul dengan tas carrier aku yang dibawa Gilang itu dia kecapean parah. Bingungnya itu dia bilang kecapean setelah melewati Cigowong. Itu sumpah ya, di situ merinding. Di situ tuh semua anak-anak yang lewat itu tuh kelelahan semuanya habis dari situ. Dia tuh si Gilang berapa kali, tuh dulu ya capek, aduh capek banget, jalan lagi, capek lagi, berhenti lagi. Sausan juga, sumpah capek, semuanya pada capek, kelelahan. Dan disitu udah waktu menunjukkan jam 8 dong. Ini seharusnya kita udah estimasi waktunya nyampe itu di base camp jam 8, tapi jam 8 kita masih belum pos 2, belum itu tuh. Hampir frustasi jujur, dan kayak aduh aku pengen pulang cepet, gak mau nanjak lagi, sumpah pengen nyampe selamat aja. Bisa gak sih langsung? Situ aku sadar ya kenapa jadi lama kayak gini ya, apa mungkin awalnya kita gak ngucapin salam dulu. Ada pepatah yang bilang kalau mau naik Gunung Ciremai itu harus menginjakan kaki di tanah tuh 3 kali. Cuman kita gak terlalu percaya mitos itu dan tidak ada yang melaksanakannya. Di sisi lain tim 2 ini kita sering banget berhenti, dan itu tuh yang jadi sebab kita lama. Udah rasa enakan, kemudian kita baru jalan lagi. Baru jalannya itu pelan banget, satu langkah kaki tuh kayak berat banget. Di situ Nurdin aku ingat banget dia zikir, baca-baca. Tapi nggak tahu kenapa setiap aku ngitung ya itu selalu lebih satu, cuman aku diem aja. Aku pikir yang belakang itu ada teman kita satu lagi cowok di belakangnya Nurdin. Mungkin firasat aku aja, tapi ntar kalian bakal ngedenger sendiri FN-nya Nurdin bagaimana. Dan ketika udah sampai itu kita baru ke jalur Palutungan yang ada gambar, yang ada patung monyetnya itu. Kita nyampe itu jam 10 malam tuh kita baru nyampe jalur Palutungan yang welcome selamat datang itu, dan udah ada tim kita yang pertama di situ.
Padahal sebelum-sebelumnya itu aku kira mereka udah nyampe base camp, ternyata mereka lagi istirahat. Dan kita masih belum berani nyeritain apa yang terjadi. Akhirnya udahlah langsung aja kita mandi kan, set. Alhamdulillah selamat, gak ada yang hal-hal aneh lagi. Semuanya mungkin menurut aku masih pada mendem sendiri apa yang mereka rasain di jalur pendakian tadi ya. Pas sudah nyampe base camp, kita mandi masing-masing. Aku mandi di pembeda air panas yang mungkin beres itu 10.000 kalau air panas. Nah, kalau sausan nih udah nyampe di tempat base camp yang biasa dipakai oleh teman-teman pendaki. Ini udah jam setengah 12 malam. Mau nyampe Bekasi, mau nyampe Jakarta, mau nyampe Majalaya, Bandung jam berapa? Di situ udahlah, aku pasrah aja. Akhirnya pas udah kita mau siap-siap pulang, aku makan dulu nih. Dan Bang Dur itu sama Fikri yang ngurus travel pulang tuh kayak gimana kita kepulangannya kan, karena estimasi waktunya ini nyampe nya jam berapa di Jakarta itu masih belum tentu. Pas aku lagi makan, tapi tiba-tiba Ayuni sama anak itu dia kayak mondar-mandir di sekitar base camp itu kan, rumah itu, ke ruangan kalau lagi keluar. Aku tuh bingung, kenapa sih, ada apa sih, nggak tahu. Aku, Ica, Nurdin, Gilang dan Nela ini masih bercanda gitu kan. Nah, udah saat udah kayak gini, udah selesai mau makan, udah selesai baru mau makan, Yuni, Yuni kenapa kamu Yuni? Eh, jadi Yuni ini tiba-tiba dia nangis sendiri. Aku yang lagi makan ya, itu langsung gemeter dan berhenti makan, ngeliat jam, wah jam 12. Oh, udah gak beres nih, udah gak bener nih. Yang lain cowok pada mundur dan pada gak berani gak deketin. Di situ yang berani deketin anak sama Ica. Cuman aku karena diribetin sama buat pulang naik travel ke Jakarta, jadi aku ke depan dulu kan sama Bang Nur sama Fikri untuk ngomong bagaimana kepulangan, jam berapa kita diturunin di mananya gitu. Tapi aku nggak fokus, aku masuk ke rumah lagi. Ini kenapa, Yuni kenapa? Akhirnya sama Ica dibantu, sama Ana juga dibantu. Yuni bilang, aku nggak mau, tolong aku. Dia sampai seperti itu nangis. Aduh, Yuni kenapa? Yuni kenapa? Siapa yang ngikutin Yuni? Tolong pulang. Aku di situ bener-bener parno sih. Dan anak cucu juga pada speechless, gak pernah kita ngalamin hal ini. Dan untungnya alhamdulillahnya banget kejadian itu tuh pas kita udah pulang, udah nyampe base camp. Yuni juga sambil nge-FN ini, katanya kepalaku sedikit pusing, Fat, gimana ya FN-nya? Udah nggak apa-apa, sebisa kamu aja. Jadi teman-teman itu pengalaman yang paling parah yang pernah aku rasain, karena sebelumnya cuman hal diganggu sepele, tapi ini bener-bener makhluknya itu ngikutin sampai kita di travel, di perjalanan sampai balik ke Bandung. Bahkan Nurdin juga katanya ada bapak-bapak yang bisa ngeliat aura Nurdin itu beda. Aku sendiri sih sampai Jakarta alhamdulillah aman-aman aja, cuman nggak tahu kenapa emang perasaan takut itu ya wajar ya masih ada, dan bikin aku kayak aduh ogah lagi nanjak lagi turun maghrib itu udah fatal banget karena udah beda hal. Ya alhamdulillahnya sekarang teman-teman aku udah selamat sih, udah bisa di rumahnya masing-masing. Cuman memang ada yang mengganggu, yang nggak mau pulang, yang sampai sekarang, sampai udah hampir sebulan dia nggak mau pulang, masih ikut ke Uni. Kita bantu, aku minta teman-teman bantu doa buat bareng-bareng biar kembali ke asalnya. Jadi namanya dua alam, kita harus saling menghormati aja ya, jangan pernah frontal di tempat yang baru kita kunjungin, apalagi di alam terbuka, dan harus menjaga etika juga gak boleh banget yang namanya pendakian itu kita dibagi dua tim, harus saling support, saling ngebantu. Kalau ada apa-apa juga kan temen yang bantuin. Dan juga yang paling aku ingetin ke kalian, jangan pernah lupa dengan sholat dimanapun, ibadah dimanapun, sekalipun itu di gunung, sekalipun kalian gak ada air, gak bawa mukena, akalin biar kalian tuh bisa ibadah di sana, biar selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat teman-teman yang mau naik,
aku saranin seperti itu. Semoga pengalaman dan cerita ini nggak terjadi di kalian dan biar jadi pembelajaran buat aku sama teman-teman aku. Hai, nama aku Yuni. Di sini aku mau sedikit cerita tentang yang aku rasain di Gunung Ciremai. Sebenarnya sih ini gunung kedua kalinya aku mendaki. Yang pertama aku pernah lewat Pia Lingkarjati, dan kedua sekarang ini aku lewat Pia Pertungan. Yang aku rasain tuh pertama waktu aku ada di rumah base camp, itu yang paling angkernya itu di kamar mandinya. Karena waktu aku masuk ke kamar mandinya itu aku ngerasain aku gak sendirian, karena aku ngelihat sesosok cewek, rambut panjang, baju putih, matanya melotot. Udah gitu dia melototin ke arah aku. Menurut aku sih itu paling serem banget di kamar mandi yang ada di base camp. Sampai aku pun gak betah lama-lama di kamar mandi, dan aku cepet-cepet buka pintu kamar mandi karena emang udah gak kuat banget. Itu cerita pertamanya. Yang keduanya itu paling angker di sungai. Pas pertama aku lewat sungai itu pun aku ngerasa aneh. Dan yang paling aneh lagi itu waktu aku ngelewat sungai itu sore-sore. Posisinya itu jam berapa ya? 5:30. Karena di posisi itu setelah aku ngelewatin sungai itu aku ngerasain hal aneh. Kaki, badan aku semua kerasa berat banget. Semakin aku ngelangkah, semakin aku gak kuat buat jalan. Sadar gak sadar, aku tiba-tiba nangis setelah ngelewatin sungai itu. Tapi ada sebagian teman aku yang ngelihat aku tuh gak nangis malah, tapi ngelihat aku ketawa. Kadang aku juga heran, perasaan aku nangis, tapi teman-teman aku malah ngelihat aku tuh lagi ketawa. Kan aneh juga ya. Terus yang ketiganya, setiap kali aku jalan sama teman-teman aku dari arah pos 1 mau ke base camp tuh, kiri kanan tuh kayak berasa banyak orang gitu yang lagi ngeliatin teman-teman aku sama aku yang lagi jalan gitu ke arah base camp. Entah itu perasaan aku aja atau gimana, yang jelas Gunung Ciremai itu bener-bener angker banget kalau lewat Pia Palutungan. Karena setelah yang aku rasain waktu aku muncak lewat Pia Lingkarjati itu gak seserem itu. Walaupun emang ceritanya beda sih. Aku lebih serem banget di Pia Palutungan karena lebih kerasa banget. Dan yang ketiganya itu aku ngerasain waktu setelah aku turun muncak, aku tuh mandi bareng sama teman cewek aku. Waktu mandi sih kita berdua biasa aja karena mungkin aku ngerasa ada temen kan. Tapi setelah aku beres mandi, posisinya aku lagi nunggu teman-teman aku, ya ada hal aneh sih yang aku rasain. Kayak aku takut ngelihat ke arah dapur sama arah musola, dengan posisi musola pun emang gelap sih, dapur juga sama. Ya kebetulan juga ada salah satu dari teman aku yang pengen bersihin aku karena dia juga khawatir takut yang dari Gunung Ciremai itu ngikut gitu ya. Dan akhirnya teman aku cewek yang satu lagi pun manggil pengen bersihin aku. Gak lama kemudian aku dibersihin sama teman-teman aku malah kemasukan sama yang ada penghuni di rumah itu. Entah emang yang dari gunung, aku pun gak tahu. Cuman yang aku rasain itu cewek yang masuk ke dalam badan aku tuh. Cuman ya
Gak lama kemudian untungnya ada teman-teman aku yang pinter ngebersihin orang kesurupan, dan akhirnya aku pun dibawa langsung ke dalam mobil dengan posisi emang aku udah lemes banget sih ya, apa sih itu, lemes, kepala juga udah pusing, udah bener-bener gak tau lah harus kayak gimana, perasaan aku pun masih belum sadar gitu kan. Dan akhirnya